Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Refresh Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Sebelum kita berdoa, kita siapkan lebih awal pembacaan kita. Kita siapkan dari kitab Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat 31. Jikalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dan menghirup udara yang segar. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Bapa di surga, mengawali aktivitas kami pagi hari ini, kami akan mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami imani, kami berdoa. Amin. Amsal pasal 14 ayat 31, firman Tuhan. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bapak Ibu, Amsal pasal 14 pada ayatnya yang ke-31 ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada semua sesama kita, dan dikatakan di sini berbuat baik pada orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang tertindas, orang yang terpinggirkan, orang yang terasing, itu artinya bahwa kita menghormati Allah, kita menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta kita. Lalu dikatakan bahwa tindakan menindas, tindakan menganiaya atau memeras sesama kita, itu berarti kita membuat luka hatinya Allah. Mengapa? Karena dikatakan bahwa orang miskin juga diciptakan menurut gambarnya Allah. Itu juga bisa kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Lalu kalau dalam Perjanjian Baru, jelas sekali di situ menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada orang miskin. Injil harus diberitakan kepada orang miskin. Nats yang mendukung hal ini di dalam Matius pasal 11 ayat 5. Itu ada juga dalam kitab Kisah Para Rasul, tepatnya di pasal 4 ayat 13, dan juga Yakobus pasal 2 ayat 5. Kita ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus itu menyamakan dirinya dengan orang miskin. Yesus menyamakan dirinya dengan orang miskin. Ayat-ayat yang mendukung, misalnya kita ingat kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 7, Yesus itu lahir di kandang yang hina, bukan di sebuah hotel. Yesus itu dibungkus dengan kain lampin. Lalu nats firman Tuhan yang mendukung juga kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Di situ Yesus memiskinkan dirinya karena kita. Jadi Allah yang Maha Kaya itu membuat dirinya miskin karena kita manusia. Dia Allah, dia Tuhan, tetapi dirinya itu dikosongkan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Semua demi kemiskinan kita. Kita miskin karena apa? Karena kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hal yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini kasih Allah
menunggu kita. Menunggu kita untuk apa? Untuk menjabarkan kasih kemiskinannya dalam hidup kita. Kita jabarkan teladan yang Tuhan sudah berikan melalui kehidupan pribadi kita, keluarga, persekutuan, bahkan di masyarakat tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Mungkin menurut kita itu kecil, tetapi di hadapan Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Allah yang Maha Kaya memiskinkan hidupnya demi kita, apalagi kita hamba-hambanya. Sesama kita, siapakah sesama kita? Kita tahu semua, sesama kita adalah semua orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang dimaksud dengan sesama kita. Kemudian Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, banyak juga contoh-contoh. Misalnya seorang anak yang kurang peduli terhadap orang tuanya, kurang peduli dengan keadaan yang dialami oleh orang tuanya. Lalu dikatakan kurang peduli dalam artian gengsi mengakui keadaan orang tua yang sebenarnya. Itulah hal yang paling fatal. Jadi juga kita mengajar anak-anak kita bagaimana menghargai orang tua mereka. Dan itu jelas sekali dibahas dalam kitab Amsal. Banyak sekali nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Di sini kita diajak untuk tulus menghormati, mengasihi kaum yang lemah. Ini sangat ditekankan dalam kitab Perjanjian Baru secara khusus. Lalu firman Tuhan juga hari ini jelas bahwa pada saat kita memperlakukan sesama kita dengan baik, itu adalah bukti bahwa kita sudah dan kita menghargai Allah. Kalau itu belum, jangan kita katakan bahwa kita ini anak Tuhan ketika kita belum menghargai sesama manusia, ketika kita belum memperlakukan sesama dengan baik. Bukan artinya bahwa jika sesama kita melakukan hal yang mendukakan Tuhan, kita lalu mentolerir saja. Tetap di situ dikatakan kita mengingatkan, dan mengingatkan juga itu banyak risiko yang harus kita terima. Mungkin kita dibenci, mungkin kita justru dihina, dan masih banyak lagi. Tapi satu hal yang kita ingat, bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kita alami dalam kehidupan ini, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Yakin. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup refresh kita untuk pagi hari ini. Kita mohon pertolongan dalam doa sebelum kita menjalani aktivitas kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami boleh menghirup udara segar, semua itu karena pertolongan Tuhan kepada kami semua. Berkati firman-Mu yang sudah menjadi makanan rohani kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu menuntun kami untuk menjabarkannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, selaku orang tua, selaku suami, istri, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, buat kami selaku sidang jemaat Tuhan, dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan sudah embankan kepada kami. Berikan kami hikmat selalu untuk menjalani hari kehidupan kami. Yang sakit, Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, kekuatan. Yang dalam tahap-tahap pemulihan, Tuhan juga berkati kehidupan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Dan juga berkati rencana-rencana kehidupan kami bersama sidang jemaat Tuhan.
Dan kami juga berdoa buat Ibu Gembala bersama dengan tim yang berangkat ke Banjarmasin dalam rangka visitasi. Berkati kehidupan mereka di sana ya Tuhan. Engkau memberikan cuaca yang baik. Memberkati juga jemaat yang ada di sana. Biarlah di dalam rencana-rencana Ibu Gembala bersama tim, Tuhan juga kembalikan ke tengah-tengah jemaat. Dan di sini Tuhan kami boleh senantiasa mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan buat kehidupan para orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan beri sehat kuat dalam sepanjang kehidupannya dalam masa tuanya. Dan juga ya Tuhan, orang-orang yang miskin, terlantar, terasing, yang hidup dalam penjara sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberikan hikmat, memberkati kehidupan mereka. Dan biarlah atas penentuan Tuhan, kehidupan boleh kami jalani, karena kami percaya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang akan mewakili gereja Tuhan untuk berangkat ke Tanah Toraja dalam rangka kegiatan di sana. Kami mohon Tuhan Engkau senantiasa menolong mereka. Tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan di sana senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah yang mengayomi kami selaku masyarakat. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Dengarkan kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.